yang akan membawakan materi pada hari ini yaitu Aisyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca materi saya yang berjudul Pola Sejarah Demokrasi. Islam adalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT di muka bumi dan menurut juga membawa ketegangan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesempurnaan telah dijamin sebagaimana yang telah diucapkan Allah SWT dalam Al-Quran ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya membuat segala peraturan tentang kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah kondisi di mana hukum dilahirkan dan kondisi itu diterapkan dalam berbeda bagaimana mengimplementasikan hukum Islam agar sesuai dengan zaman dan tempatnya masing-masing. Al-Quran merupakan syahadat Islam yang bersifat menyeluruhi dan dia merupakan sumber dan kedudukan yang pertama bagi syahadat karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta dunia dan Islam. Terdapat cara hidup yang dilakukan oleh para yang hidup sebagai manusia melalui tata cara hidup ini, maka manusia dapat dan segala sesuatu yang dilakukan oleh ibadah kepada Allah SWT sebagai pencipta Allah SWT. Dalam menciptakan manusia juga memberikan pertama dari manusia. Salah satu turunnya dalam lembaga cara hidup manusia adalah segala penting sebagai hikmah penciptaan dan pengembangan manusia di dunia dan di akhirat, di mana kita juga bisa dijadikan sebagai keyakinan alasan dari penciptaan. Syarat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasulnya tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dan mencapai kehidupan manusia yang baik. Ini Rasulnya agar segala ketentuan hukum yang terkandung dalam syarat bisa diamalkan oleh manusia. Manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki Allah SWT yang terdapat dalam syarat tersebut. Definisi syarat dan maulad. Syarat berasal dari kata syariah yang artinya memberi, mengawali, memasuki, memahami dalam definisi lain. Kata ini juga bisa berarti membuat peraturan undang-undang. Syarat sedangkan secara etimologi kata syarat memiliki arti lengkap atau metode yang lurus, maka syarat dilakukan. Pemaknaan syarat atau definisi syarat antara ulama memiliki redaksi yang berbeda. Imam Al-Qurtubi misalnya beliau mendefinisikan syarat Islam sebagai agama yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa mendefinisikan syarat Islam sebagai redaksi Allah. Ya. Satu, syarat dan makna umum. Dalam makna umum, syarat mencakup seluruh hukum yang menjadi catatan Allah dan diwajibkan kepada hamba-hambanya. Dua, syarat dalam makna khusus. Sedangkan syarat dalam makna khusus hanya mencakup sebagai dari hukum-hukumnya syarat karena ada sebab kebutuhan tertentu. D. Definisi maulad. Maulad secara bahasa adalah artinya bertindak, saling berbuat, saling mengambalkan satu sama lain, yang sedangkan menurut istilah maulad adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan berdasarkan syarat. Satu, maulad yang dijauhi dari tukar-menukar. A. Ijab kabur. B. Saling beridaya. C. Tidak ada keterpaksaan dari segala pihak. D. Hak dan kewajiban. E. Kejujuran dalam. C. Tidak ada
kaitannya dengan peredaran harta dan hidup masyarakat. 2. Pemolat yang bersifat ketinggian denda karena objek PI adalah pada denda halal, haram maupun wanita untuk dijual jadikan adalah al-mumalah. Ulama berpendapat bahwa mumalah ini mendekati objek yang seperti benda yang bisa menimbulkan masalah, bisa mendapatkan masalah dan lain sebagainya. Keputusan dan hikmah. Tujuan dalam misal dari hal adat dia, hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan. Dari pihak penjual sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan kedudukan dalam Islam bersifat sebagai hukum dan aturan yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia dengan cara yang benar. Menurut syariat Islam, muamalah ini membantu kita mengetahui yang mana yang haram dan yang mana yang halal dalam jual beli. Hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk kebebasan dan kebebasan dari Allah untuk hamba banyak. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan berhenti selama manusia masih hidup dan di dunia, sehingga manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajatnya tersebut dalam hubungan dengan manusia tersebut. Tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan adanya kebesaran di mana seorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian hari ia berperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuatu kebutuhan masing-masing. Ya, itulah tadi presentasi dari Aisyah. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, jika ada yang saya mohon diucapkan. Baiklah, kami membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhat. Jadi tidak usah panjang lebar. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Pada saudari Yanti dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara Aisyah. Apa definisi muamalah secara bahasa? Ya, itulah tadi pertanyaan dari saudari Yanti kepada saudari Aisyah. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab dari Yanti. Definisi muamalah secara bahasa. Muamalah secara bahasa adalah artinya bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan satu sama lain. Yang sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang menjadi manfaat dengan cara yang ditunjukkan berdasarkan syariat. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Fikih muamalah dapat kita sebagai ilmu dan pengetahuan tentang hukum dan usaha memperoleh dan mengembangkan harta tentang juga dunia biasa. Itulah tadi jawaban dari saudari Aisyah. Apakah saudari Yanti sudah puas dengan jawabannya? Tutup. Sekian dari saya. Bila suaranya kurang jelas, bisa di-skip call saja. Mohon maaf bila ada kesalahan, tapi sepertinya tidak ada karena cewek selalu benar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia tak peka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
kasih dari kelompok 1. Pada hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tantangan